itu butuh pendalaman, butuh jam terbang, dan memang ini ternyata tidak gampang gitu loh. Saya over the years ya, kita nyoba ke anak-anak, ke mahasiswa juga, kita paksa mereka berbagai macam pendekatan untuk melihat hal tersebut gitu, suruh nongkrong gitu ya, kayak orang ini aja gitu. Coba kamu duduk di halte, coba kamu lihat apa aja lah gitu, pokoknya seperti itulah. Jadi dari situ muncul kalau kita bilang, jadi kita sebelum kita buat brand, jadi kita harus masuk ke before the brand itu sendiri gitu loh. Jadi kita benar-benar harus free ya, harus bebas ya. Kita ngelihat aja gitu loh, ngelihat situasi gitu loh, lihat opportunities ya kan. Jadi jangan terbebani dengan, aduh kita mau buat ini buat itu, iya nanti dulu gitu loh. Ya sebenarnya sih startnya dari situ. Nah ternyata proses di awal itu benar-benar challenging ya. Kemudian sampai kita coba masuk ke prototype ya, kita kadang perlu validitas ya. Ternyata itu pun kadang-kadang nggak seperti yang kita harapkan, kadang-kadang nanti kita mesti pivot. Nah yang seperti itulah gitu prosesnya. Jadi jadi sekali lagi itu nanti cerita lain lah ya, tapi intinya itu menjadi hal yang memang jadi passion baru, dan memang itu memang harus kita eksplorasi gitu loh. Kalau kita mau dapatkan hasil yang kalau kita bilang mungkin lebih maksimal lah gitu. Karena sekali lagi ya itu, kita kebanyakan hanya melihat apa yang kita ingin lihat gitu. Tapi proses untuk melihat yang nggak terlihat itu memang butuh penajaman lah gitu. Itu yang sampai sekarang saya juga masih belajar banyak lah begitu. Gitu. Mantap. Dan kita malam ini akan bicara masalah love brand, back to the root. Wah ini. Apa pula ini Mas? Ya jadi ya ini sih sebenarnya ya itulah jargon-jargon pemasaran mungkin ya. Oh enggak ya. ya apa ya, intinya sih kembali ke akar lah, kalau kita bilang masalah itu ya harus kita tarik kembali ke root cause dulu, root problem gitu loh. Nah orang akan itu yang orang akan bayar gitu loh, karena orang itu hanya melihat di ujungnya aja gitu, kayak apa sih kalau orang bilang di gunung es lah ya gitu, tip of the iceberg lah, dia nggak lihat di dalam, di bawah itu sebenarnya luar biasa gitu. Nah itu yang mungkin harus kita eksplor lah. Nah mungkin kalau prosesnya mungkin ya kita harus buat workshop sendiri barangkali ya, ini kalau Siap. saya Boleh ikut, juga tuh. saya ikut Pak Didi aja lah kalau kayak gitu. Siap Artinya Mas. ya, jadi yang saya share ini mungkin secara umum aja gitu, bagaimana apa yang case ya, ada case, kemudian ada mungkin dari eksplorasi kita bisa jadi sesuatu gitu, mungkin umum aja lah gitu ya, nanti kita bisa next session mungkin kita bisa bicara pendalaman, yaitu mungkin karena itu butuh workshop lah, karena kita bicara Fi-Fi itu eksplorasinya aja bisa lebih dari sekali ketemu gitu ya, gitu. Itu untuk Fi-Fi aja lah, belum kita masuk ke canvas problem segala macam, itu cerita panjang lah gitu. Jadi ya butuh hal seperti itu, yang saya pun juga masih terus belajar dari teman-teman lah gitu. Itu makanya saya juga nemu tools itu di Lego Series Play, yang kemudian ternyata bisa kita pakai juga untuk hal-hal ke arah sana gitu. Kita ngebangun strategi, kita eksplorasi hal yang nggak terlihat gitu. Itu bisa kita jalankan, cuman sayang aja kondisi begini kita jadi belum bisa main secara offline lah gitu. Begitu kira-kira Pak Didi. Mantap. Silakan Mas. Ini topik yang menarik nih. Ya, jadi kalau umumnya sih kalau kita bicara brand design ya, kita bicara mengenai leverage brand, pasti di sana ada fotografi mungkin ya, ada logo, colors ya, tone of voice, layout, animation, pattern ya, sound mungkin ya gitu loh, you name it lah gitu, banyak banget. Nah tapi kita nggak bisa tiba-tiba buat itu sendiri ya gitu, artinya muncul tiba-tiba ya tanpa melalui satu proses eksplorasi ya gitu. Oke, sebelum saya masuk ke slide yang berikutnya, mungkin saya pindah ini dulu ya, pindah materi. Boleh Mas. Oke, sebentar.
Oke ya, jadi sebentar ya, ada beberapa. Oke, sudah terlihat ya? Oke, ya, jadi ini berangkat dari waktu saya di Hong Kong itu. Jadi saya sempat ke sebuah toko ya, namanya Guts ya gitu. Jadi toko ini menarik ya gitu. Jadi sampai dia punya buku sendiri ya, Everything Hong Kong in a Brand ya. Douglas Yang ini adalah foundernya. Jadi awalnya saya pikir toko biasa, tetapi begitu saya masuk ke dalam gitu ya, jadi sebentar ini kok lelet ya. Ya, jadi ini waktu itu saya jadi Guts ini sebenarnya adalah merupakan sebuah apa? Jadi ini toko ya, jadi dia jual macam-macam produk ya. Jadi sebentar ini kenapa nggak geser ya? Nah, ya jadi ini kita bisa lihat di sini ya. Jadi di toko ini sebenarnya dia tuh jual barang yang mungkin kalau kita tuh adalah barang yang secara keseharian itu umum gitu sebenarnya. Jadi ada kaos, ada mungkin apa namanya peralatan ya apa namanya mulai dari apa ya untuk bedding segala macam. Cuman yang membedakan adalah yang dia apa ini GAT ya. Jadi yang bagaimana dia menerapkan gitu loh keseharian Hong Kong itu jadi bagian dari brand itu sendiri gitu loh. Ya, jadi bagian dari produk gitu ya. Nah, seperti ini misalnya gitu loh. Jadi ini contoh dia dari apa namanya dari koran lama ya. Jadi dia koran lama ya, koran Hong Kong lama ya gitu, kemudian dia aplikasikan di sendal gitu ya. Ini misal jadi pattern gitu loh. Tadi kalau kita mungkin apa sempat lihat tadi bahwa di brand design itu kita juga bicara mengenai pattern gitu ya. Gitu. Ini contoh aplikasi di sendal misalnya ya gitu. Nah, kemudian seperti ini ya, kalau kita bisa lihat di sini ya, dia juga punya produk desain juga. Ini dari kalau mungkin kita pasti kenal ini ya si ayam inilah ya gitu. Nah, sentuhan-sentuhan seperti ini ya ini kan sesuatu yang mungkin kalau orang bilang ya itu mah biasa aja gitu loh, maksudnya ya ayam ya biasa, tapi maksudnya begitu dia masuk ke next level ya, kemudian dibuat dikasih sentuhan modern ya, itu menjadi produk yang berbeda gitu loh gitu. Jadi nah seperti ini ya, jadi misalnya gini, kalau kita suka lihat Speak No Evil, See No Evil, Hear No Evil itu biasanya kan yang monyet ya. Nah, ini dia pakai panda gitu loh. Nah, ini kan panda ini sesuatu yang related dengan China ya gitu loh. Gitu. Nah, kita bisa lihat juga di sini ya ada pattern-pattern yang dia pakai gitu ya. Nah, ini mungkin sesuatu yang kita bilang ya apa namanya ya yang di Indonesia ini sebenarnya kita kaya banget sama pattern, kaya banget sama hal seperti ini. Tapi mungkin yang jarang adalah eksplorasi kemudian kita angkat menjadi sebuah desain gitu, desain yang tentunya profitable gitu loh. Gitu. Guts ini selalu jadi ya jadi banyak case juga ya kalau di ini karena memang menarik gitu ya. Jadi kita juga bisa lihat videonya banyak ya mengenai Guts ya. Jadi si Douglas yang ini. Nah, seperti ini bahkan foto ya, artinya foto daily life ya, seperti di Hong Kong ini ya, foto bangunan-bangunannya, apartemennya yang punya ciri khas ini juga jadi barang juga gitu. Ini diaplikasikan di apa namanya di produk-produk juga gitu loh ya, mulai dari baju gitu. Jadi nah seperti ini gitu loh. Jadi apa kalau kita bisa lihat ya, ini pattern ini berangkat dari koran ya. Nanti kita lihat juga ada yang mungkin ada beberapa yang dari foto ya gitu. Nah, seperti ini ya. Ini dari keseharian. Nah, kita bisa bayangkan kalau misalnya ini apa namanya batik Indonesia lah gitu ya. Diaplikasikan untuk
apa namanya untuk dari bedding ya dan lain-lain gitu ya. Dan kita bisa ngangkat ini jadi sebuah cerita gitu. Nah, kalau kita bicara back to the roots ini konsepnya juga sebenarnya adalah storytelling gitu. Jadi gimana caranya kita mungkin melihat dari apa yang ada di keseharian yang kadang-kadang ya orang bilang apa ya receh lah gitu ya. Nah, ini bisa kita angkat gitu loh, coret-coretan orang di pinggir jalan ya kan, sesuatu yang menjadi karakteristik kita angkat menjadi bagian dari fashion misalnya, menjadi bagian dari bagaimana brand itu sendiri bisa punya karakter gitu. Nah kemudian, nah ini ya, jadi kita barangkali sebenarnya cukup umum ya gitu, artinya apron ya, kemudian mungkin USB stick ya, tapi nah yang menarik adalah yang seperti ini gitu, eksplorasi di apa namanya di desain zaman dulu untuk diterapkan di produk gitu loh. Ini yang membantu nanti karakteristik satu brand gitu. Nah, apakah di Indonesia ada yang melakukan ini? Ada banyak, cuman ya saya nggak tahu kenapa tidak terekspos atau mungkin apakah nggak punya strategi atau gimana, nggak tahu juga gitu. Tapi ada sih gitu. Saya lihat sih banyak sebenarnya, cuman yaitu mungkin strategi kedepannya yang mungkin saya rasa mungkin belum evaluasi lebih jauh lah gitu ya, gitu baru sampai ke seninya aja barangkali itu, tapi ya mungkin saya juga salah gitu ya, tapi sekali lagi di kita juga ada yang seperti ini gitu, tapi kita bisa dig deeper sebenarnya, karena di Indonesia itu sebenarnya budayanya banyak banget ya gitu. Nah kemudian nah, seperti ini. Jadi ada juga slogan ya. Kita juga punya banyak slogan sebenarnya ya. Slogan itu bisa dieksplorasi, dijadikan satu gimmick, dijadikan satu bagian dari fashion ya gitu. Gitu. Ini contoh aja ya. Jadi nah, seperti ini tas ya, tas ini juga rootnya juga dari desain lama gitu ya, desain hal-hal yang mungkin simple banget ya, baik pattern ya, pattern kemudian yang seperti ini ya, apa namanya mungkin ayam segala macam ya, karakter segala macam ya, bisa kita eksplorasi ya gitu. Nah ini juga contoh ya, aplikasi untuk bedding gitu misalnya. Nah ini apa namanya delay no more ini adalah apa namanya slogan yang dia pakai di tokonya ya gitu. Jadi kita bisa create juga ya, di Indonesia ini banyak banget ya. Jadi Indonesia mah jago lah kalau kayak gini lah gitu. Tapi kita bisa angkat itu menjadi satu bagian dari brand design gitu loh. Bagaimana si brand itu punya karakter gitu. Nah ini tokonya ya, jadi tokonya menarik banget ya. Jadi kalau kita bisa lihat bahkan ini tutup lampu ya, tutup lampu ini sebenarnya barang biasa ya. Jadi kalau kita di Hongkong itu tukang-tukang daging ya kayak begini gitu lampu. Tapi ini dijadikan barang jualan, dijadikan bagian dari apa namanya selain aksesoris toko, tapi juga barang dijual yang orang tuh bisa bawa pulang gitu loh. Jadi bayangkan dia sampai memetakan hal seperti itu, bagaimana si tukang daging itu dalam kesehariannya ya punya tutup lampunya itu dijual gitu. Jadi ini sebenarnya hal yang sebenarnya nggak sulit kita lakukan, asal kita butuh asal kita mau eksplorasi aja gitu loh ya. Jadi nah seperti inilah gitu konsepnya dia ya. Jadi kalau di Bangsa International mix lokal lah gitu. Jadi ini mungkin yang memang harusnya kita jual gitu ya. Jadi bagaimana kita eksplorasi local culture ya sampai bisa nembus market internasional gitu. Nah ini barang keseharian, barang-barang umum ya, artinya kita bisa temukan mungkin ya mainan-mainan jadul ya. Ini bisa jadi satu pattern gitu ya. Jadi banyak sebenarnya gitu loh. Barang-barang zamannya kita waktu kecil gitu. Kita bisa
pakai lagi ya, kita bisa reuse ya, kemudian dalam arti konsepnya ya untuk diterapkan di katakanlah ya ini misalnya untuk buat underwear gitu misalnya. Jadi ini sesuatu yang kadang-kadang apa ya, mungkin kalau kita ingat masa kecil itu adalah masa yang menyenangkan ya kan. Nah, masa menyenangkan itu bisa kita transformasikan dalam bentuk yaitu aplikasi untuk pattern segala macam ya gitu. Nah, Oke, ini sih contoh apa namanya, ini kucing ya, kucing pakai baju naga ya. Ya ini contoh produk aja gitu. Atau juga, nah ini juga yang terakhir saya beli setelah saya ke Hong Kong ke sana, mereka punya produk ini ya. Ini biasa ya, artinya sebenarnya kucing yang kalau di toko itu pasti dia suka apa namanya, yang tangannya suka goyang-goyang lah. Tapi di sini kita bisa lihat dia buat jarinya agak beda lah gitu ya gitu. Ini kan simple ya gitu, dari local culture masuk Mas, sorry ke Mas, ya. ini ada yang komentar di chat, Mas Ya. gambarnya bisa diperbesar nggak? Diperbesar. Mereka penasaran nggak nih? Ya, yang mana ya soalnya? Iya. Oke, nanti sambil jalan saya perbesar ya. Oke, siap. Oke. Mungkin Mas sambil jalan. Iya, soalnya ya ini saya agak sedikit kesulitan teknis sedikit. Ya, oke nanti saya perbesar ya. Siap. Oke. Kemudian, oke, nah, sorry. Nah ini sorry ini notebook saya rada lambat jadi ya. Nah ini toko mereka yang di Stanley. Jadi kalau di Stanley di Hong Kong itu tempat banyak turis dan banyak orang bulenya ya. Jadi kita bisa lihat di sini yang dia pajang adalah barang-barang seperti ini gitu. Ini sesuatu yang erat banget sama culture lah. Kita tahu lah termos ini ya, mangkok ini kita tahu lah gitu ya. Jadi artinya kita ngangkat apa namanya, kita ngangkat local culture pun sebenarnya tetap bagus gitu loh. Artinya nggak ada masalah juga gitu. Jadi, nah kemudian ini kalau diperbesar malah trouble kayaknya pindah ini. Nggak apa Mas. Halo Mas. Ya, maklum ini. Oke, jadi ini kok ada. Oke. Ya, jadi kemudian yang berikutnya dia ini punya project ya untuk besok karena habis makan siang nggak ada untuk ngebangun Starbucks ya. Jadi Starbucks di Hongkong itu mereka pengennya, ini mungkin salah satu yang dibilang cukup game changers ya gitu. Artinya Starbucks ini biasanya baunya Amerika, ini baunya sangat Hongkong. Nah inilah yang dia bangun di sana gitu. Jadi bagaimana dia memasukkan unsur-unsur budaya Hongkong ya ke dalam Starbucks. Ini Starbucks di sana. Ini salah satu yang kalau nggak salah jadi cikal bakalnya kenapa banyak Starbucks yang ada didesain mengikuti sesuatu yang khas di lokal gitu loh. Ada kompromi dengan budaya lokal lah gitu. Nah seperti inilah gitu. Ini jadi benar-benar even mejanya pun meja gaya meja lama gitu. Jadi dia creating experience gitu. Tentu saja experience ini harus dibantu juga dengan visual gitu. Visual itu mulai dari print ya, kemudian mulai dari produk ya gitu.
Nah, seperti inilah gitu. Jadi benar-benar dia, kebetulan si Douglas Young ini adalah arsitek. Jadi dia memudahkan dia juga sewaktu transformasi, sewaktu dia injek budaya Hongkong ini ke Starbucks gitu loh. Jadi begitu masuk kita ke sini udah bener kayak kita masuk ke wow ini Hongkong lama nih, seperti itu gitu. Hongkong jadul gitu. Nah, seperti inilah gitu. Ini jendelanya dia buat seolah-olah ini memang lagi di warung Hongkong zaman dulu lah gitu. Ini sebenarnya banyak yang bisa kita kemas. Warung-warung Indonesia ala warteg itu banyak gitu loh yang punya desain-desain khas tuh juga banyak. Nah, kenapa kita nggak bisa buat seperti itu juga gitu loh sebagai bagian dari branding kita gitu loh. Nah, seperti ini bahkan ya barang-barang seperti ini ya kan, small item kayak gini kan, obat nyamuk segala macam. Ini mungkin di kita hanya di pinggiran ya. Mungkin udah nggak banyak yang tahu obat nyamuk linker inilah gitu ya gitu. Tapi artinya ini adalah satu eksplorasi ya gitu. Nah, kemudian ya seperti inilah ya apa namanya botol-botol saus ya, botol-botol apa namanya kecap segala macam ya, ini bagian dari properti lah gitu ya. Nah, seperti ini ya. Mungkin yang kalau kita di sini ini buat anduk-anduk biasa itu, ini ternyata punya ya lebih begitu digantung di Starbucks gitu loh gitu ya. Jadi kita bisa evaluasi lagi tuh mulai dari kaos-kaos yang Swan misalnya ya, itu tuh bisa kita masukkan juga gitu. Di kita banyak lah hal seperti ini. Itu bisa kita gali lah gitu ya. Nah, kemudian ini sudah habis mungkin ya. Ini contoh project yang dilakukan di Starbucks ya. Jadi Oke. Nah, itu tadi ya. Jadi, nah kemudian ini mungkin sebentar. Ya, jadi yang ini saya waktu itu ada Lamborghini, waktu itu dia ada event, jadi dia buat pameran gitu ya. Nah, dia itu buat apa namanya? Dia buat icon-iconnya itu untuk di pameran itu adalah bentuk-bentuk kerbau gitu ya. Jadi sorry, ini saya agak ini kayaknya. Oh. Okay. Pak Didi, saya coba ini dulu ya. Restart, sorry ini ada trouble sedikit nih, kayaknya saya harus restart ini nih. Oke, nggak masalah. Ya, saya ini dulu ya. Ini kok, sorry ini teknis banget ya. Bentar ya. Kita ngobrol aja, Mas. Oke, sorry ini. Halo? Halo, Mas? Enggak ya? Sepertinya Mas Imam Iya. Ada masalah. ada kendala teknis. Oke. Ya, teman-teman sambil nunggu Mas Imam join lagi sama kita, mungkin saya coba kasih preview sedikit tentang brand DNA. Brand DNA ini adalah platform sharing untuk brand.
Gitu. Kita dulunya merupakan sebuah majalah printing yang terbit pertama kali tahun 2006. Kemudian seiring dengan transformasi ke arah digital, ke printing edisi ini sudah tidak terbit lagi dan beralih ke portal branddna.id. Nah, di portal itu teman-teman bisa banyak baca mengenai apa yang pernah Brand DNA liput, Brand DNA tulis di edisi printing, dan kita juga sangat menunggu partisipasi dari para brand believers untuk sharing mengenai experience mereka dalam membangun sebuah brand atau sharing mengenai everything they know about brand. Tuh. Mungkin Mas Didi ada yang mau ditambahin mengenai Brand DNA? Oke, thank you Mas. Sebenarnya ketika tahun 2005 kita mulai Brand DNA, kemudian 2006 kita launch majalah kita, sebenarnya mimpi kita cuma satu sih ya Mas ya. Bahwa pada waktu itu orang masih ngomongin masalah marketing. Dan kita ngelihat bahwa pada waktu itu, bagi kami marketing itu lebih bersifat short terms. Hanya membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu, tahu tertarik, dan tertarik akhirnya dia beli gitu. Dan kami melihat bahwa apa yang membuat orang akhirnya mau beli lagi, ada satu basic fundamental yang seringkali dilupakan orang, Mas. Nah, oleh karena itu kita pikir bahwa yuk kita reintroductions lagi bahwa yang namanya marketing itu seperti ini, yang namanya branding seperti ini. Nah, dan dengan adanya majalah Brandy ini, kita pengen spread out the news bahwa ketika dalam proses membangun sebuah kepercayaan itu adalah salah satu dasar yang kita harus lakukan ketika kita harus membangun sebuah merek. Nah, dan karena awalnya adalah lebih ke arah sharing platform, jadi kita pun mengencourage teman-teman kalau ada cerita atau ada pengalaman dalam membangun sebuah mereknya, nah dengan senang hati teman-teman bisa langsung masuk ke www.branddna.id. Di sebelah kanan atas itu ada kata-kata create brand story. Di situ Anda bisa buat account nama sendiri, bisa posting sendiri, dan nanti tim editorial kami yang akan menyeleksi. Nah, ini menarik ya. Kenapa harus diseleksi? Karena kita pengen pastikan bahwa konten dari Brand DNA itu Tidak bergeser dari tentang brand. tidak bergeser dari mimpi kita. Gitu, Mas. Oke, welcome back, Mas Imam. Yes, sorry. Nggak masalah. Mudah-mudahan ini nggak ada masalah hal ini ya, sorry. Okay. Monggo. Ya, jadi tadi terusin tadi ke Lamborghini tadi. Jadi Lamborghini ini waktu itu buat pameran dan dia yang dipamerkan itu adalah saya lupa jumlahnya berapa, cuma ini banteng ya, bukan kerbau ya, tapi banteng ya. Ini mereka desain ya, jadi saya lupa apakah sama artis lokal, tapi ini yang menarik adalah bagaimana mereka mengkomunikasikan, nah seperti inilah gitu, artinya brand logonya ya melalui produk gitu, melalui banteng. Nah ini seperti yang saya sharing tadi ya, artinya mulai dari mungkin love mark ya sampai ke ya macam-macam lah gitu. Jadi kita ngajak orang juga untuk mengekspresikan ya, jadi kita experiencing di sini adalah kita dia mengajak orang untuk mungkin masuk ke wild imagination lah, bagaimana kalau banteng ini bisa punya sekian ribu wajah lah gitu. Nah akibatnya jadi seperti ini gitu. Ya, jadi, nah ini seperti ini pattern. Nah ini kan jelas ya ini pattern di Cina ya gitu. Nah ini masuk juga gitu loh. Jadi artinya di sini nggak cuman dia bicara mengenai si Lamborghini, tapi bagaimana dia coba immerse ya, gabungin antara si brandnya dia dengan local culture gitu loh, gitu. Ini yang jadi ya. Ada satu hal yang bikin saya agak penasaran, Mas. Nah, kalau kita bicara local culture, kan kalau misalnya kita bicara ya kita lebih dari 17.000 pulau, kita punya lebih dari 500 etnis misalnya. Nah, ketika kita bicara Indonesia sendiri dengan berbagai macam local culture, gimana caranya kita bisa milih sesuatu yang unik? Quote and quote ya, kan kadang-kadang sesuatu yang unik itu belum tentu bisa dijual. Ada nilai jual. Nah, iya.
Ini kan kalau misalnya referring dari beberapa contoh yang tadi Mas Imam sampaikan, ada semua konsep hanya sekedar desain pattern dari koran lama itu di-apply ke sepatu dan sebagainya. Nah, ini kan nggak semua orang paling punya sense seperti itu ya. Nah, Yes. dari Mas Imam ada panduan nggak gimana caranya kita bisa local wisdom bisa kita angkat menjadi salah satu roots dan gimana itu bisa diimplementasikan dengan sangat baik ke dalam berbagai macam platform desain. Ya, sebenarnya kan ya kalau kita bicara ke marketing lah gitu. Ya kalau orang hanya menjual apa yang orang pengen ya selesailah tugasnya kan. Tapi kan ini sebenarnya kita kan harus iya dong. Ya jual yang orang emang sebenarnya tadinya nggak pengen jadi pengen gitu loh. Artinya gini lah gitu. Artinya gas ini mungkin ya kalau kita bilang dia memindahkan atmosfer lokal which is yang di sampingnya sudah ada gitu loh. Cuma dibuat modern gitu loh, dibuat atmosfer yang membuat orang jadi kadang-kadang ternyata iya juga ya yang begini ternyata punya nilai jual ya gitu loh. Nah, ini kan membutuhkan ya kejelian mata marketer lah gitu ya mungkin. Artinya ya kalau kita jual barangnya Guts ini ke pedagang pasar ya nggak ada yang mau beli lah bilang gitu. Kan pasti dibilang ngapain gue beli barang lu. Nah, ya akhirnya kan kita kembali ke segmentasi gitu kan, STP-nya mau ke arah mana gitu. Nah, yang jelas barang-barangnya dia kan menjadi harganya spesial, premium. Nah, mungkin kecerdasan dia waktu dilihat kayak tadi misalnya kucing itu tadi kan mengaturkan jari tengah, nah itu kan juga menarik. Ternyata lucu juga ya kucing yang biasa cuma dipakai hanya buat nyari kayaknya ngundang tamu, kok sekarang malah dibuat jadi punya sentuhan baru. Nah, hal seperti itulah gitu. Plus ya tentunya ya kayak sekarang mungkin dibantu dengan sosial media lah gitu ya. Jadi ya kita harus ini juga sih harus ikut ombak juga lah gitu. Kalau sekarang kita bilang tempat makan harus instagramable ya kita harus mau seperti itu karena memang orang pertama mungkin bukan cari makanannya gitu loh. Orang kan sekarang butuh fit ya kan, butuh gue buat Instagram gue mesti dikasih apa nih gitu loh. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan. Jadi ya kalau orang bilang kan kita kalau ombaknya lagi tinggi, kalau ya kita jangan, kalau kita lawan ya konyol juga. Jadi kita lebih baik follow the wave lah gitu. Kan begitu. Jadi cuma nanti ya itu yang membedakan ya kayak contoh paling gampang lah misalnya kan sekarang kopi dengan kata-kata hati itu kan jadi banyak banget ya, lain hati, suka hati, apa hati lah gitu ya. Benar, setuju. Semua serba hati lah, main hati segala macam. Waduh, ya kan, gitu loh. Akibatnya ya memang begitu gitu. Nah kalau akibatnya nanti orang juga nggak bisa ngebedain gitu loh. Sebenarnya yang mau gua tuju tuh yang mana gitu loh. Akhirnya produk itu tidak punya kelebihan gitu. Nah, ya mungkin tugas kita adalah setiap hari kita harus buat satu, yaitu diferensiasi lah, ada value added yang harus kita tambahkan terus supaya orang milih produk kita gitu. Jadi ya bukan cerita simple gitu, tapi kalau kita bisa terus memperkaya keunikan kita ya harusnya sih kita punya nilai lebih ya gitu, punya nilai tawar lebih lah gitu. Menarik, Mas. Iya, jadi ya itu contohnya seperti yang dia diterapkan di ya artinya seperti yang mungkin yang dilakukan oleh Dad itu gitu loh. Artinya bagaimana unsur-unsur lokal itu dikemas sama dia ya, kemudian dia mungkin, nah itu toko yang dia pilih pun ya kalau kita bicara place itu kan itu di tempat-tempat yang memang banyak turis karena memang segmen targetnya utama ya turis-turis gitu loh yang pengen bawa oleh-oleh dari Hong Kong, tapi yang unik, yang nggak biasa gitu, yang nggak yang receh lah gitu istilahnya kan gitu. Nah seperti itu gitu kira-kira. Nah kalau kita bicara Indonesia itu punya banyak banget. Saya selalu bilang sama teman-teman, lu tuh ya kalau buat event Indonesia aja, contoh makanan aja ya, itu setahun tuh nggak akan habis gitu loh. Di Jawa itu makanan itu banyak banget yang belum dieksplorasi. Ya kalau kita udah bicara budaya, katakanlah satu Jawa aja nggak ada habis-habisnya gitu. Itu apa ya? Tinggal bagaimana kita eksplorasi dan terus ngemasnya sebagai satu bahan untuk dijual. Contohnya misalnya yang banyak sekarang kan kalau kita lihat adalah modelnya adalah jalan-jalan, jadi ada kayak wisata lokal lah gitu ya. Artinya kita cari ini lokal gitu, guide lokal, kemudian kita diantar sama dia ke tempat-tempat yang memang
tidak muncul di buku, ya kan? Nah, kayak gitu. Bisa kita kelola banyak lah sebenarnya, gitu. Artinya ya itu, back to the root ya kita harus banyak-banyak lihat gitu loh. Contoh ya makanan aja, orang-orang kita kan banyak banget makanan. Kalau kita kadang-kadang kita kalau lagi jalan itu makanya traveling itu kita mulai dari makan sampai apa namanya makan minum kebiasaan itu harus kita lihat gitu loh. Itu ternyata ada bagian yang unik. Nah itu yang bisa kita angkat, yang orang kan pengen tahu gitu loh. Apa sih itu gitu loh. Ya seperti itulah gitu. Jadi apa namanya bisa jadi yaitu ada proses edukasi di sana ya kan. Nah kemudian dari edukasi kita bisa bikin apa namanya visual experience lah gitu yang orang kan sekarang ya seeing is believing lah katanya kan begitu. Nah itu makanya kalau saya lihat kekuatannya Instagram sekarang ya kan, TikTok ya di situ, di visual itu gitu loh. Gitu. Kan Menarik tuh Mas. Visual experience tuh gimana tuh Mas? Ya contohnya sekarang beginilah gitu. Kita kalau kita misalnya gini, kita bilang itu sate enak gitu loh. Gimana kamu mendeskripsikan enak? Nah, itu kan harus dibantu dengan yaitu kan mulai dari entah apa fotografi yang jadi foto nggak asal foto, tapi foto yang bisa membuat orang begitu melihat kayaknya langsung kebawa pikiran gitu loh. Wah, kayaknya gue mesti nyoba nih gitu ya. Seperti itulah gitu. Jadi itu juga proses apa ya? Bagaimana kita menanamkan satu apa ya, mungkin satu trigger ke orang ya, itu apa ya, jadi supaya orang itu sensornya jadi berpikir gitu loh, ini kayaknya ya dari lihat dari tekstur segala macam kayaknya ini pasti enak, padahal kan belum tentu ya gitu, tapi minimal dia udah nyolong start lah kalau kita bilang kan begitu. Nah itu disitulah karena ada kekuatan fotografi itu berperan gitu. Itu makanya semua unsur itu bisa kita pakai gitu, jadi fotografi branding lah segala macam. Nah itu larinya ke arah sana, jadi nggak sekedar foto asal-asalan, tapi ternyata bagaimana kita membuat foto yang bisa membuat orang jadi penasaran, foto yang membuat orang menjadi langsung kebawa bayangan satu tempat, walaupun nah itu cuma nanti sekali lagi, nah ini yang hati-hati adalah kalau orang sudah tertarik pengen nyoba, jangan tinggalkan dia pengalaman yang nggak menyenangkan gitu. Setelah dia udah susah payah, ini banyak terjadi sih gitu jadi orang ke satu tempat, dia fotonya keren banget begitu, dia ke sana kapok dia, wah itu lebih gawat karena kan begitu dia ngomong di sosial media, wah gue kapok ke sana gini-gini sial gini-gini, wah ternyata, nah itu yang bahaya. Tapi kalau orang itu begitu sudah kita bisa pancing secara visual, dia datang sampai dia penasaran, dia datang ya gitu. Begitu dia ke sana ternyata ekspektasi dia melebihi yang dia kira, wah itu kan jadi nilai plus. Wah walaupun jalan jelek, begitu gua ke sana puas banget, waduh itu bisa jadi itu akan jadi the next apa namanya invitation buat orang-orang buat pada datang gitu loh. Nah ya seperti itulah gitu, mengelola ekspektasi ya kan dari visual experience gitu loh, kira-kira begitulah. Menarik ketika misalnya bicara visual experience, karena kan dengan era digitalisasi itu kita dipaksa untuk melakukan konsumsi semuanya by digitalize ya Mas. Ya, betul. Hanya kalau kita bicara tadi lah, kita bicara makanan, kita bicara fashion, baju, ya mostly ketika kita biasanya beli kita harus pegang dan lain sebagainya. Ini kan hanya mengandalkan satu visual, jadi si para marketer ini sekarang adalah bertugas gimana hanya ngelihat satu foto bisa apa ya? Bisa men-trigger ya. Betul. Nah, bisa men-trigger. Nah, makanya saya barusan dengerin ada satu kalimat yang sangat menarik, visual experience. Itu menarik, itu menarik. Itu akan jadi challenge sendiri. Itu how teknologi can help you gitu, artinya ya teknologi kan biasa kan teknologi apa namanya foto 3 dimensi lah ya kan, AR kayak gitu-gitu. Nah itu akan membantu orang mendekatkan ke realita lah gitu, karena kan memang ya sekali lagi kita bilang enak ya sulit gitu, tapi harus minimal ya kita bantu dengan visual, karena kan sekarang belum ada teknologi yang bisa mengirimkan bau lah misalnya kan. Nah, ya kan? Masih belum. Itu tapi kalau udah nyampe sih luar biasa. Nah paling sekarang kan ya seperti itu, intinya adalah kita memberikan satu apa ya, jadi satu trigger lah, kita bawa orang ke satu kondisi, satu suasana yang memang ini yang gue cari-cari. Nah itu gitu loh, caranya gimana? Nah itu memang butuh proses gitu loh. Nah sekali lagi makanya, nah tapi jangan sampai begitu dia sampai di tujuan dia mencoba,
dia kapok. Nah, itu yang bahaya malah ya, karena orang tuh lebih gampang mengingat hal yang membuat dia kecewa dibandingkan hal yang membuat dia senang gitu loh, ya kan. Orang sekali udah kecewa ingatnya itu bertahun-tahun gitu kan, gua kapok gua, ya kan. Nah, itu yang ya kan. Oh, Mas, ya. Ketika kita bicara back to the root nih Mas ya. Ya. Ketika kita bicara back dari Mas Mam, ada cara nggak atau mungkin ada sedikit panduan buat kita ketika kira kita gimana caranya dari kacamata design thinker ngelihat sebuah roots, sebuah apa ya, itu kan kayak misalnya seperti yang tadi ada beberapa contoh yang diberikan ketika kita ngelihat sesuatu jadi kita kayak berasa kembali ke masa muda gitu ya. Dulu kita, dulu gua kecil itu makan itu gitu ya. Kayak misalnya mungkin kita pernah ngelihat lingkaran terus ada saat, wah dulu gua pernah makan cilok gitu misalnya. Nah, itu gimana caranya bagi si pemilik merek, ini melihat sebuah roots yang akhirnya bisa dijadikan sebuah sebuah dasar bagi dia ketika dalam melakukan proses desain sebuah brand. Ya, jadi biasa sih kita kan di segmentasi targeting kita kan belajar lebih kenal lah gitu ya. Artinya kalau kita bicara itu ada yang namanya customer persona ya. Jadi kita pahami mereka ini siapa gitu loh. Mereka ini tipe-tipe yang seperti apa yang mereka tonton, apa yang mereka dulu alami. Karena kan ini kita sering lihat ya, sering lihat di sosial media itu misalnya ada tiba-tiba foto apa, pasti terus kadang yang lahir tahun sekian pasti tahu barang ini. Nah, seperti itulah gitu. Jadi pahami banget gitu loh. Segmen target kita tuh siapa gitu loh. Artinya memorinya dia itu di masa lalu tuh apa gitu. Nah, sudah pasti tapi nggak selalu semuanya harus berhubungan dengan masa lalu barangkali itu. Tapi mungkin kalau kita design thinking adalah kita cari pain gitu loh. Pain-nya mereka ini apa sih sebenarnya gitu loh. Karena kita ini kan sebenarnya kalau di bisnis kita kan jual solusi. Ya, nah solusi ini kan harus ada yang beli gitu loh. Orang-orang ini nggak peduli gitu loh. Gue mau beli solusi buat pain-nya gue gitu loh. Ya kan. Nah, pain ini yang harus dieksplorasi gitu loh. Ya butuh penanganan masa lalu itu juga bagian dari pain ya. Jadi ada di Taiwan itu ada satu kafe yang memang dia itu segmen target itu untuk orang tua lansia di atas 60 tahun ke atas lah gitu. Nah, itu gayanya beda itu. Artinya, iya, jadi kalau kita ke sana itu isinya orang tua itu mereka datang santai, nggak keburu-buru, ada disiapin kayak mulai dari environment-nya sampai ke peralatan minum itu yang nyaman buat mereka gitu. Misalnya kita tahu lah. Nah, ini makanya ini di aplikasi di design thinking seperti itu. Jadi kita pelajari gitu loh. Mereka ini seperti apa sih gitu. Misalnya gini, orang-orang tua ini katakanlah mereka kan pasti nggak mungkin ngangkat gelas itu kayak gelas bir tuh kuat lah. Artinya kita carikan misalnya paling gampang adalah cangkir yang ringan gitu misalnya kan. Mereka ini kan juga minumnya nggak banyak ya kan. Cangkir yang kecil. Nah, apakah kemudian cangkirnya ini mungkin dicari yang katakanlah kalau mereka ini mungkin sensitif, mungkin yang bahannya tidak membuat alergi misalnya kan. Nah, kemudian kita eksplorasi lagi gitu loh. Nah, mereka ini gimana sih spend waktunya gitu loh. Nah, ngabisin waktu lah gitu ya kan. Mulai dari mungkin ngisi teka-teki silang sampai yang mungkin paling sering adalah buat rajutan. Nah, itu kita siapin gitu. Jadi mereka akan nyaman gitu loh, feels like home. Mereka bisa ngabisin waktu di sana. Artinya berarti kan itu pain-nya mereka gitu loh. Misalnya mereka kan biasanya kan makin tua kan merasa bahwa wah gue ini kesepian ya kan gitu loh. Gue harus mencari teman-teman seperti gue gitu loh. Tapi di mana gitu nyari dia kan. Nah, itu kan butuh tempat ya kan. Butuh katakanlah misalnya sistem yang membantu mereka nemuin oh ini tempat buat yang seumuran buat diskusi gitu loh, buat ya ngomongin mungkin nggak tahu ngomongin cucu ataupun masak-masak apapun lah gitu ya gitu. Jadi hari-hari ini tuh yang dijual itu adalah experience itu. Jadi nggak usah heran kenapa banyak produk lama yang tiba-tiba
disukai lagi karena apa? Karena ya orang-orang yang sekarang ini konsumen itu dia itu butuh experience kayak apa sih? Dulu tuh yang namanya misbar. Kalau kita kan ngerasa lah itu dulu karena kita nggak punya duit gitu loh, artinya nonton ya apa adanya aja. Tapi buat mereka itu satu experience. Misbar, yes. Iya makanya kan kita tinggal kemas pakai kata-kata yang agak sedikit apa namanya hype lah gitu. Wah misbar ini adalah barang yang lagi hype nih. Oh mereka penasaran kan kayak apa sih gitu. Nah tinggal kita kemas sedikit dibuat modern lah. Tapi ternyata ada juga yang tertarik dengan hujan-hujanannya gitu. Kena airnya kayak apa sih sensasinya? Ada yang kayak begitu gitu loh. Jadi ya sekarang yang dijual seperti itu. Contoh misalnya kalau di fotografi kita kembali ke manual ya, pengen ngerasain gimana sih rasanya untuk pakai film negatif ya. Iya tuh. Ya itu padahal mereka ini nggak punya dasar gitu. Pokoknya asal beli kameranya aja, beli filmnya, nggak tahu cara masangnya, nggak tahu cara. Ada sih yang waktu itu gue lihat juga itu ditarik keluar dari roll filmnya belum dicuci, nah, itu kan pasti angus gitu. Ya karena mereka nggak punya pengetahuan, tapi mereka cuma pengen experience-nya gitu loh. Dari sisi teknis sih begitu dilihat sih hasilnya, waduh amput-amputan lah gitu. Kalau kita kan dulu moto pakai film memang nggak ada pilihan gitu, ya adanya itu aja gitu loh. Gitu. Nah sekarang itu malah menjadi satu barang jualan gitu loh. Ada komunitas foto analog gitu loh. Jadi mereka yang pada di zamannya nggak menikmati masa-masa itu malah pengen menikmati gitu. Termasuk buat film pakai video lama gitu ya, seperti itu gitu. Rasain film yang agak macet-macet itu justru buat mereka jadi menarik gitu loh. Gitu. Seperti itulah gitu. Jadi sesuatu yang recycle barang-barang lama itu ya harus dikasih bumbu lah seperti itu ya kan. Nah kemudian seperti biasa lah komunitas gitu loh ya kan, komunitas. Nah itu juga punya peran penting juga gitu. Kita bantu deh komunitasnya karena kan di sana jadi satu kekuatan di sana gitu loh. Jadi makanya kalau di fotografi itu keluar film is not dead ya kan. Kalau di sepeda muncul 26 is not dead gitu loh. Artinya ya kayak gitu-gitu. Jadi muncul orang-orang yang memang jadi bisa kita bilang benar-benar jadi pasukan yang memang jadi die hard-nya gitu. Akhirnya seperti itu. Tinggal kita tinggal kita kasih mungkin katakanlah kita kasih wadah, misalnya kan kayak sekarang kan begitu tahu nom sepeda, semua tempat sekarang udah mulai ngasih tempat buat taruh sepeda, gantungin sepeda kan kayak itulah gitu. Artinya ya itu going with the flow ya, kita tahu pain-nya mereka, kita tahu how to satisfy ya kan. Nah itu itu yang harus kita lakukan lah gitu. Menarik. Gitu. Menarik. Wah, nggak berasa udah jam 8. Ya, wah udah ini ya, udah waktunya dah. Nanti kita buat seri 2 lah. Iya. Menarik nih Mas, konversi dari visual story menjadi experience, jadi visual experience, sampai akhirnya jadi real experience. Tuh kayaknya kita perlu bikin satu kelas sendiri tuh Mas. Iya. Kelas itu Mas. Boleh. How to konversinya dari sebuah story kemudian jadi experience sampai bener-bener yang visually ya. Sampai betul. Jadi experience beneran gitu. Saya jadi exposure sebuah brand. Nah itu kita sambil waktu dia sendiri buat Mas Imam ya ngebahas itu. Boleh. Nah, ini mungkin Taman Indonesia sendiri juga ada buku-buku seperti ini kalau mau dipakai untuk kajian teman-teman ya, kayak buku-buku ini mengenai eksplorasi. Nah, ini menarik buku ini ya. Ini buku sebenarnya mengenai rendang drone, tetapi teknik storytelling-nya itu keren banget ya. Jadi seperti ini. Jadi dia benar-benar menceritakan satu proses gitu loh. Ini yang experience begini yang memang sudah lama orang tuh karena udah kebanyakan instan, orang tuh nggak ngeliat hal seperti ini gitu. Yes, setuju. Nah seperti ini kan gitu loh. Jadi teknik storytelling ini juga perlu di-develop ya, bagaimana. Nah di sini kelihatan peranan visual itu ngasih orang gambaran gitu. Jadi kalau kita cuma mungkin cerita doang, mungkin orang bisa berbeda-beda bayangan ya gitu. Kayak kita baca buku cerita lah. Tapi kalau begitu kita ada visual, ada fotografi, orang yang kayak gini tuh prosesnya ya. Gitu. Nah seperti ini gitu kan, ini menarik gitu loh. Ini makanya saya udah lama, jadi saya
senang ke pasar-pasar moto, jadi saya jadi street photographer kayak gini-gini. Ya ternyata ya di sini memang gitu loh, menarik itu seperti ini gitu loh. Kita melihat proses-proses seperti ini yang nggak terlihat, yang orang pikir biasa banget, tapi ya ini bisa jadi buku, bisa jadi sebuah story yang bisa dijual gitu loh. Nah ini bukunya Pak Bondan ya, Kecap Manis. Nah seperti inilah gitu. Ini kan menarik gitu loh, cerita mengenai kecap doang bisa jadi cerita gitu sebenarnya kan gitu. Tapi ya hal ini bisa jadi satu kekayaan satu brand gitu loh ya kan. Gitu. Nah, jadi cerita sebuah katakanlah kita punya produk, kita buatin sejarahnya plus visualisasi. Jadi orang ternyata karena yang berharga itu adalah sejarahnya gitu loh ya gitu. Sejarahnya bisa kita manfaatkan untuk jadi bahan jualan juga gitu. Ya, ini menarik. Ya, ini lokal punya ya buku kayak gini. Ini udah teknik storytellingnya udah oke banget lah gitu. Tinggal tapi ini kan sekarang masih masuk ke khasanahnya resep atau makanan, tapi ke depan mungkin kita bisa makin banyak karya-karya seperti ini gitu loh, makin banyak visual storyteller juga yang berangkat dari sejarah gitu. Saya ikut juga komunitas ada namanya komunitas jadi keliling-keliling di Jakarta dengerin cerita sejarah Jakarta dulu ada ini, sekarang udah nggak ada, sekarang berubah jadi apa. Nah itu jadi bagian dari ini juga gitu loh, dari keseharian juga gitu kalau saya waktu kemarin gitu ya, waktu masih belum pandemi lah gitu. Asik. Itu kalau misalnya bicara brand storytelling sendiri itu jadi salah satu topik yang menarik ya. Apalagi kalau memang harus menggunakan visual dan harus menggunakan fotografi, wah itu bisa jadi topik yang berikutnya. Iya. Setuju. Udah dicatat gue nih, udah dicatat. Ya jadi ini mungkin beberapa ini lagi ya. Nah seperti ini mungkin Pak Didi pasti suka kayak gini, kucing ya, Om Didi ya. ini cuma masalah kucing aja. Ini bisa jadi buku, bisa jadi sebuah cerita gitu loh ya, Hong Kong Sketch ya, seperti ini ya kan. Nah di sini gitu loh. Nah ini contoh beberapa buku-buku Hong Kong yang bisa dibilang dari sketch ya. Sketch kemudian bisa jadi sebuah story ya. Bayangkan kalau ini diaplikasikan di Indonesia, saya nggak banyak lihat yang seperti ini gitu. Mungkin belum ada yang coret-coret pribadi tapi belum buat seperti ini gitu loh. Nah seperti ini kan, ini menarik gitu loh aplikasi ini gitu. Nah ini kan seperti ini. Oke. Nah tren sampai jadi buku gitu loh. Nah jadi sebenarnya banyak yang bisa diceritakan, apalagi Indonesia ini kan punya banyak banget budaya lah gitu ya, punya bahkan jadi city guide kayak ini kan, orang anak Lomo buat city guide ya berdasarkan ya itu dia buat cari tempat-tempat yang menarik gitu. Nah ini bayangkan kalau ini jadi katakanlah strategi brand ya kan, ini kan bisa ngajak orang datang ke tempat pembuatannya lah, ke tempat si produk ini mungkin jadi bagian dari taman misalnya ya, banyak lah gitu yang bisa kita adaptasikan ya gitu. Bahkan kayak gini-gini ya, ini kehidupan di apartemen di sana pun jadi buku juga gitu ya, jadi bahan. Nah seperti ini kan, bayangkan kalau kita bisa moto ini kan jadi background, jadi sebuah latar belakang kafe ini menarik gitu loh. Ini behind the scene yang orang-orang nggak pernah lihat gitu loh ya. Ternyata apartemen di sana seperti itu ya gitu loh. Nah seperti ini gitu loh. Festival segala macam bisa kita eksplorasi gitu. Oke. Gitu. Mantap. Keren, Mas. Ya. Saya hari ini belajar banyak sekali frase kata, banyak sekali belajar ilmu baru. Jadi ketika misalnya kita bicara brand design tuh nggak usah mikir jauh ya, Mas. Ya, jadi begitu akhirnya kita pilih segmentasi kita, better understanding dari target market, cari tahu pain-nya, dari situ kita bisa dapat sesuatu insight yang mungkin jadi story yang luar biasa ya, Ria. Dan tentunya harus diolah dengan cara kekinian. Nah, ini sebuah insight yang sangat menarik, Mas. Dan saya yakin bahwa ada Mas Darmanto di sini, ada Mbak Sinta, Tama, Wahyu, kemudian ada Mbak Faza, ada Mbak Keisha, sama ada Mas Didi, akan dapat insight bahwa ketika bicara desain sebuah brands, nggak usah mikir jauh lah. Once we are back to the roots, understanding your customer, kita akan dapat satu hal yang sangat menarik.
Thank you Mas Imam atas waktunya. Saya serahkan untuk penutupan ke Mas Erwan. Silakan Mas Erwan. Ya, ini saya boleh menutup ini nggak? Jadi, boleh Mas. Silakan. Ya, jadi penutup aja. Jadi ini ya, jadi ini versi saya. Jadi pecel ini kan filosofinya ini lokal banget lah gitu. Jadi pecel ini harus kita buat itu. Pecel itu ya butuh elemen yang fresh ya, kemudian campuran dari berbagai macam, ada sayuran segala macam gitu loh. Tapi ya nggak asal buat ya, artinya bagaimana caranya sampai ya pecel yang enak itu butuh passion gitu loh, butuh eksperimen, butuh fail. Nah, akhirnya mungkin kalau frame-nya yang saya buat itu adalah ya ini pecel itu kalau dari sisi mindset, insight itu adalah passion, persistence ya, kemudian kreatif, fokus, belief, kemudian harus stay humble ya, karena kalau kita bicara observasi kita harus tetap harus tetap humble, nggak boleh kelihatan ya, kemudian love and learn ya, jadi nggak pernah, kita harus cinta sama prosesnya, belajar dari kegagalan lah gitu. Ini dari sisi insight lah ya, jadi artinya ini proses terus gitu loh, kita harus punya passion, kita harus persisten ya. Kalau kita lagi lagi masuk ke katakanlah satu riset, misalnya katakanlah itu kesadaran orang, ya kita harus fokus di sana terus gitu loh ya gitu. Nah, kemudian dari sisi tool sendiri sih, pecel ini kita bicara pasti mapping sama observation ya, karena ini dua hal kunci ya, karena ya ini seperti saya bilang, kita itu harus bisa ngelihat yang nggak terlihat gitu loh, karena kalau nggak kita cuma lihat, kita ngerasa gitu loh, oh ini solusinya, itu kata kita, tapi kan orang bilang apa iya begitu. Nah, itu kita butuh dua hal ini, observasi sama mapping. Nah, kemudian jangan lupa kalau kita bicara bisnis, kita bicara tentang social impact gitu loh. Kalau kita mau long life ya, social impact-nya seperti apa gitu, kita bisa kontribusi apa. Gas itu dia punya kontribusi banyak gitu ya, dari pariwisata sampai ke dia punya banyak kerjasama dengan badan sosial ya. Nah, kemudian mungkin terus yang sering kita pakai adalah design thinking sama lean startup ya. Jadi dari desain kita buat prototype, kemudian kita coba validasi di lean ya gitu. Kalau memang oke, kita terusin, kalau enggak ya kita mesti pivot gitu. Ya kira-kira mungkin frame-nya seperti inilah begitu. Pecel. Wah, lucu. Ya, itu ya semua serba lokal lah pokoknya. Ya, dari saya itu saja ya gitu. Mohon Thank you Mas maaf Imam. atas Thank you banget. Mas Imam. Udah bisa. Menarik nih filosofi pecelnya Mas Imam. Passion, kreatif, fokus, humble, learn ya. Ya, love and learn. Love and learn. Wah, keren. Hidup pecel. Kita buat ini lokal lah, frame versi lokal lah, jangan cuma keren. Siapa Mas Irwan? Oke teman-teman, karena waktunya juga sudah selesai, kita akan ngobrol banyak lagi dengan Mas Imam in another session yang akan kita arrange lagi nanti dengan pendalaman dari si pecel ini. Ya, siap. Sehingga menjadi sesuatu yang bisa visually memberi story, experience, sampai experience tadi ya. Gitu. Untuk acara 2 minggu selanjutnya, teman-teman bisa lihat terus di Instagramnya Brand DNA. Terima kasih atas kehadiran malam ini. Mas Imam, terima kasih banyak atas waktunya malam ini, Mas. Sama, terima kasih juga. Mas. Thank you banget. Thank you. Thank you banget, Mas Imam. Jangan bosan-bosan ya, Mas. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.